Perkenalkan, nama saya Uswatuna Hasanah, kelas A PGSD semester 3 dengan nomor NIM 857226908. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai modul 7 sampai dengan modul 9. Tugas 3 mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, lanjut. Di modul 7 ini kita akan membahas tentang puisi anak-anak. Di kegiatan belajar 1 ada konsep puisi anak. Di kegiatan belajar 2 ada unsur pembangun struktur puisi. Di kegiatan belajar 3 ada latihan analisis puisi anak-anak. Kegiatan belajar 1 yaitu konsep puisi anak. Pengertian puisi anak sendiri, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Karya sastra satu ini sangat pas digunakan untuk menggambarkan keresahan, kritik, imajinasi, pengalaman, dan perasaan dari penulisnya. Dalam penulisannya, secara umum puisi biasanya menggunakan gaya bahasa metafora dan disusun dengan padanan kata yang padat dan syarat makna. Puisi dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada puisi untuk orang dewasa, dan yang kedua ada puisi untuk anak. Kriteria puisi anak menurut Norton. Norton pada halaman 323 sampai halaman 324 mengemukakan kriteria dari puisi anak, yaitu yang pertama ada puisi anak adalah puisi yang berisi kegembiraan dan rima. Yang kedua, mengutamakan bunyi bahasa dan membangkitkan semangat bermain bahasa. Yang ketiga, harus berupaya memperbaiki ketajaman imajinasi visual dan kesegaran kata yang dipergunakan, mengembangkan imajinasi, dan melihat serta mendengar kata-kata dalam cara baru. Yang keempat, menyajikan cerita sederhana dan memperkenalkan tindakan yang dilakukan. Yang kelima, bukan ditulis berdasarkan dugaan yang rendah terhadap anak. Yang keenam, berbentuk informasi sederhana yang membuat anak dapat menafsir dan menangkap sesuatu dari puisi itu. Sedangkan yang ketujuh, tema puisi harus menyenangkan anak-anak, menyatakan sesuatu pada anak, menggelitik egonya, mengingatkan kebahagiaan, menyentuh kejenakaan, dan membangkitkan semangat, serta harus cukup baik untuk dibaca. Kriteria puisi anak menurut Sumardi. Sumardi dan kawan-kawan pada tahun 1985 mengemukakan bahwa puisi anak hendaknya memiliki kriteria. Ada 4 kriteria. Kriteria yang pertama, puisi harus sesuai dengan lingkungan anak. Yang kedua, puisi sesuai dengan kelompok usia anak. Yang ketiga ada keragaman sajak, dan yang keempat ada kesesuaian sajak dengan siswa. Pantun. Pengertian pantun. Pantun merupakan puisi tertua yang ada di Indonesia. Pantun juga dikenal dan digunakan di lingkungan kehidupan dan dalam beberapa permainan anak digunakan untuk permainan antar teman untuk sandau gurau. Sementara syair adalah sebuah bentuk puisi lama yang terkait oleh jumlah bait baris. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Syair juga banyak di dalam buku pelajaran yang bertema puisi anak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lagu anak-anak yang terbuat dari syair, seperti lagu bermain layang-layang. Selanjutnya ada kegiatan belajar 2, yaitu unsur pembangun struktur puisi. Unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung membangun puisi dari dalam atau dari wujud puisi itu sendiri. Di antara unsur pembangun dari dalam ada tema, amanat, perasaan atau nada dan suasana puisi, tipografi, enjambment, akuritik, rima, citraan atau
pengimajian, dan gaya bahasa. Yang pertama, tema. Tema adalah dorongan yang kuat yang menyebabkan penyair mengungkapkan apa yang dirasakannya melalui puisi. Tema bersifat khusus pada setiap penyair, artinya cara penyair satu dengan penyair yang lain tidak akan sama. Jadi antara penyair satu dengan yang lain pasti akan berbeda. Tema juga merupakan keyakinan penyair dalam memaknai hidup dan kehidupan. Tema munculnya pada awal, sebelum penyair menulis puisinya. Menentukan tema pada puisi dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, melihat judul puisi karena ada puisi yang di dalam judulnya sudah menampakkan tema. Biasanya judul puisi dijadikan tema dan lirik-liriknya merupakan penjelasan tema yang dibuat judul itu. Yang kedua, melihat bentuk fisik puisi dari sisi diksi. Dari sisi judul puisi, keterapan kata yang sering muncul dalam puisi. Menurut Wahyu pada tahun 2003, ada beberapa kategori tema, yaitu ketuhanan atau religius, ada kemanusiaan atau patriotisme, ada cinta tanah air, cinta kasih pria dan wanita, kerakyatan dan demokrasi, keadilan sosial, dan pendidikan. Yang kedua, ada amanat. Amanat dalam puisi sering disatukan dengan sikap karena amanat diperoleh pembaca setelah membaca atau menikmati menyelesaikan bacaan puisinya. Dilihat dari sisi pembaca, maka amanat akan mempengaruhi sikap, cara pandang. Yang ketiga, ada sikap, suasana atau nada dan perasaan dalam puisi. Unsur sikap, suasana atau nada dan perasaan dalam puisi adalah ekspresi perasaan penyair yang disampaikan dalam bentuk nada-nada yang menimbulkan keindahan. Di kegiatan belajar 3, yaitu ada latihan analisis dan puisi anak-anak. Pengertian analisis sendiri menurut KBBI bermakna menyelidikkan terhadap sesuatu, sedangkan latihan analisis puisi adalah latihan membedah puisi dengan mencari dan menemukan unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik, sehingga sebagai seorang guru dapat mengajarkan puisi dengan benar dan memiliki tingkat apresiasi yang tinggi, serta menjadi guru sastra yang profesional. Selanjutnya ada unsur yang perlu dianalisis. Yang pertama ada tema. Menemukan gagasan utama dalam karya puisi tersebut. Yang kedua ada amanat. Amanat itu harus menemukan pesan yang disampaikan penulis melalui sajian kata-kata. Dan yang ketiga ada nada, sikap, suasana hati, dan perasaan, yaitu menemukan sikap dan perasaan yang digambarkan pengarang melalui karya tersebut. Yang keempat ada rima, hubungan bunyi antar lirik. Yang kelima ada gaya bahasa, menemukan cara khas penyair dalam menimbulkan efek estetis dalam karya tersebut, atau tipografi, enjolment, atau aku lirik. Selanjutnya ada modul 8, yaitu drama anak-anak. Di modul 8 ini ada 3 kegiatan belajar. Yang pertama ada kegiatan belajar 1, yaitu tentang konsep drama anak-anak. Di kegiatan belajar 2 ada unsur pembangun dan struktur drama anak-anak. Dan yang ketiga ada latihan analisis drama anak-anak. Pengertian drama sendiri yaitu karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan mengemukakan hikayat dan emosi lewat lakuan dan dialog. Lazimnya dirancang untuk pementasan di panggung. Itu menurut Sujiman pada tahun 1984 pada halaman 20. Sedangkan pengertian drama anak-anak adalah proses lakuan anak sebagai tokoh dalam berperan, mencontoh gerak pembicaraan seseorang, mengemukakan atau memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan tentang karakter dan situasi dalam suatu lakuan
baik dialog maupun monolog, guna menghadirkan peristiwa dan rangkaian cerita tertentu. Itu menurut Wood dan Atfield pada tahun 1996 pada halaman 144. Bentuk drama anak-anak. Bentuk drama anak memiliki unsur-unsur drama yang bersistem. Antara unsur-unsurnya terdapat hubungan timbal balik dan saling menentukan satu dengan yang lain. Satu bagian yang utuh dalam drama anak mempunyai unsur protagonis yang berasal dari lingkungan anak-anak, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh pendukung. Peristiwa yang membentuk sebagai alur dan latar yang padu, serta menunjukkan keterkaitannya sehingga membentuk tema kehidupan anak-anak. Selanjutnya ada jenis drama anak-anak. Jumlah pelaku. Yang pertama ada jumlah pelaku. Yang kedua ada kuantitas waktu pementasan. Yang ketiga itu ada alur peristiwa yang menyedihkan dan berakhir dengan kebahagiaan. Selanjutnya ada kehidupan rakyat biasa atau pada umumnya. Selanjutnya ada media pementasan, ada keaslian penciptaan teks drama, ada sikap terhadap naskah atau cara penyajian drama anak-anak. Di kegiatan belajar 2 ada unsur pembangun dan struktur drama anak-anak. Yang pertama ada unsur intrinsik, yaitu meliputi tokoh, penokohan, atau orang-orang yang bermain di drama tersebut. Yang kedua ada alur cerita. Yang ketiga ada latar, dan yang keempat ada tema. Selanjutnya ada unsur intrinsik, yaitu segala aspek kehidupan yang mempengaruhi keberadaan naskah drama anak-anak. Di antaranya ada 3. Yang pertama ada biografi pengarang. Yang kedua ada aspek psikologi, dan yang ketiga ada aspek sosiologi. Kemudian di kegiatan belajar 3 yaitu ada latihan analisis drama anak-anak. Latihan menganalisis drama anak-anak yaitu ada menjelajahi sebuah naskah drama anak-anak dengan cara membaca berulang kali sampai benar-benar menguasai drama anak-anak tersebut. Menginterpretasikan teks drama anak-anak atau pendekatan intrinsik dan ekstrinsik. Dilakukan pendekatan didaktis, dan selanjutnya ada dilakukan dengan pendekatan emotif. Itu adalah latihan menganalisis drama anak-anak. Selanjutnya ada modul 9, yaitu apresiasi karya sastra anak. Kegiatan belajar 1 ada konsep apresiasi anak. A. Pengertian. Istilah apresiasi yang diucapkan atau ditulis orang dalam berbagai kesempatan. Apresiasi diserap dari bahasa Inggris appreciation. Dalam bahasa kata itu merupakan kata benda yang dibentuk dari kata kerja top up. Dalam bahasa asalnya, appreciation berarti understanding of the quality of something, intelligent enjoyment, gratitude, and interest in mind for judgment Chen pada tahun 1990. Sejalan dengan rumusan-rumusan di atas, dapatlah dibuat definisi pengertian apresiasi sastra anak sebagai berikut. Yang pertama ada sikap, yaitu menghargai sastra anak berdasarkan pengertian tepat tentang nilainya. Yang kedua ada pemahaman, penghargaan, dan penilaian yang positif terhadap karya sastra anak. Yang ketiga ada penghargaan terhadap karya sastra anak yang didasarkan pada pemahaman. Yang keempat ada penghargaan atas karya sastra anak sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada kegiatan menggauli karya sastra anak dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadapnya.
Selanjutnya ada manfaat sastra. 1. Ada manfaat estetis. Dalam apresiasi sastra anak adalah manfaat tentang keindahan yang melekat pada sastra anak. Ada nilai kehidupan yang terpancar dalam sastra anak, yaitu keindahan seni merangkai kata atau menyusun bahasa. Manfaat estetis memberi hiburan, kepuasan, kenikmatan, dan kebahagiaan batin ketika suatu karya sastra dibaca atau didengar oleh orang lain. Yang kedua ada manfaat pendidikan. Pada apresiasi sastra anak adalah memberi berbagai informasi tentang proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui kegiatan pembelajaran dan latihan berbagai ajaran kehidupan, lahir dan batin dapat dipetik melalui kegiatan mengapresiasi sastra. Kemudian ada yang nomor 3 itu manfaat kepekaan batin dan sosial dalam mengapresiasi sastra. Anak merupakan upaya untuk selalu mengasah batin agar mudah tersentuh oleh hal-hal yang bersifat batinnya ataupun sosial. Sastra anak secara sederhana dapat dikatakan bahwa sastra anak adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan. Bermediumkan bahasa lisan atau tertulis yang secara khusus dapat dipahami oleh anak dan berisi tentang dunia yang diakrabi oleh anak. Serumpet pada tahun 1976 menyatakan bahwa sastra anak merupakan karya sastra yang dikonsumsi oleh anak dan diutus dan dikerjakan oleh orang dewasa. Sastra anak ditulis oleh orang dewasa untuk anak dan orang dewasalah yang mengedit, mengilustrasikan, mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikannya. Jadi walaupun sastra anak, jadi pembuatannya itu tetap oleh orang dewasa, dari mengedit, mengilustrasikan, mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikannya, seperti itu. Kemudian ada memilih karya sastra anak. Bentuk-bentuk karya sastra anak dibagi menjadi 3, yaitu prosa, puisi, dan drama. Pengertian prosa sendiri adalah menggunakan bahasa deskriptif dalam bentuk bebas, tidak terikat dan rima dan persajakan. Kemudian ada puisi. Pengertian puisi sendiri adalah menggunakan bahasa indah dan terikat pada rima, persajakan, dan mengutamakan majas. Kemudian ada drama. Drama itu adalah bahasa yang digunakan oleh lebih menunjukkan dialog antar tokoh, seperti itu. Kemudian ada fungsi sastra anak, yaitu sebagai pendidik dan hiburan. Fungsi pendidikan sastra anak yaitu memberi banyak informasi tentang suatu hal, pengetahuan, kreativitas, atau keterampilan anak. Pendidikan moral atau budi pekerti pada anak. Fungsi hiburan, anak memberi kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan pada anak, seperti itu. Kemudian di kegiatan belajar 2 itu ada mengapresiasi karya sastra anak. Kegiatan mengapresiasi karya sastra anak yang dilaksanakan di sekolah bersifat reseptif. Artinya apa? Reseptif itu lebih diarahkan kepada kemampuan memahami, menilai, atau menikmati karya sastra anak lewat berbagai teknik. Jadi banyak teknik. Seperti apa? Contohnya yang akan diuraikan di bawah ini. Contohnya itu ada. Yang pertama itu ada apresiasi reseptif, dilakukan dengan cara mendengarkan atau menyimak cerita dan membaca cerita. Yang kedua itu ada apresiasi produktif, merupakan kegiatan mengapresiasi karya sastra anak secara produktif yang mengacu kepada penciptaan karya sastra secara konkret atau kreatif, dan penciptaan kembali karya sastra atau rekreatif melalui teknik parafrase, yaitu teknik ubah bentuk atau alih bentuk. Misalnya apa? Misalnya itu mengubah bentuk puisi menjadi prosa dan sebaliknya, prosa menjadi drama atau lakon dan sebaliknya.
ada memprase prosa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengubah bentuknya menjadi puisi dan drama. Selanjutnya ada langkah-langkah yang harus Anda perhatikan dalam menulis puisi dengan teknik parafrase adalah sebagai berikut. Jadi ini langkah-langkahnya untuk menulis puisi menggunakan teknik parafrase. Yang pertama ada memahami teori, jenis, dan perbedaan antara karya sastra yang akan diparafrase dengan karya sastra yang akan disajikan hasil parafrasenya. Seperti itu. Yang kedua ada membaca dan memahami secara keseluruhan karya sastra yang sudah dipilih. Jadi harus dibaca lagi sampai paham secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu ada membuat rangkuman cerita anak yang telah dipilih. Yang keempat ada menyusun hasil rangkuman berurutan ke bawah, tiap kalimat pokok ditulis dalam satu baris. Yang kelima ada carilah kata-kata yang mungkin masih dapat diganti dengan kata-kata yang lebih pendek, tetapi maknanya lebih mengena. Jadi harus dipilih kata-kata yang masih bisa diringkas gitu loh. Yang keenam ada usahakan agar setiap akhir baris atau susunan kata berirama dan bersaja, seperti itu. Itu untuk langkah-langkahnya dalam menulis puisi ya dengan teknik parafrase. Oke, sudah selesai rangkuman modul 7 sampai dengan modul 9. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.